Bab 1497, Buka Kartu. Yutokin tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah, mengapa tidak ada seorang pun yang memberi tahu kita. Pelayan itu meliriknya dan berkata, siapa yang tahu kamu akan menunggu begitu lama. Yutokin sangat marah, tetapi untungnya dia masih bisa berpikir rasional. Dia tahu bahwa keluarga Jun adalah orang yang tidak bisa dia ganggu, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Yutokin menahan amarahnya dan berkata, oke. Sander Ye dan Yutokin meninggalkan keluarga Qin. Setelah mereka pergi, Sander Ye berkata pelan, itu tidak masuk akal. Pemilik Penatao tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Yutokin tiba-tiba bertanya, teman Ye, apa yang kamu katakan? Sander Ye berkata, maksudku, tidak ada alasan bagi keluarga Jun untuk memperlakukan kita seperti ini. Kita tidak punya dendam terhadap mereka, mengapa harus mempermalukan kita seperti ini? Yutokin mendesah pelan, mereka tidak mempermalukan. Sander Ye menatap Yutokin, dan Yutokin berkata dengan suara yang dalam, mereka sama sekali tidak menganggap kita serius. Terus terang saja, mereka mengabaikan kita. Jika gubernur datang, kepala keluarga Jun harus pergi ke pintu untuk menyambutnya setengah jam sebelumnya. Sander Ye sedikit bingung, karena dia tidak peduli pada kita, mengapa dia mengundang kita. Yutokin berkata dengan suara berat, mungkin pada awalnya mereka berpikir bahwa kamu adalah orang yang dekat dengan gubernur. Tetapi kemudian mungkin berpikir bahwa kamu hanya seorang pengawal di sampingnya. Sander Ye mengangguk sedikit, aku mengerti. Yutokin berkata, Tuan Muda Ye, jangan marah. Beginilah cara dunia bekerja, kita memperlakukan orang berdasarkan status mereka. Dia masih takut kalau Sander Ye masih muda dan pemarah. Kalau dia menyinggung keluarga Jun, itu bukan hal yang baik untuk Sander Ye. Lagi pula, Sander Ye hanya bisa dianggap sebagai bawahan Hana Sang, tapi keluarga Jun berbeda. Mereka adalah mitra. Sander Ye tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dimarahi. Kita pilih tempat lain saja. Yutokin menghela napas lega. Dia melirik Sander Ye dan agak terkejut. Sikap pemuda di depannya ini benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Dia bisa merasakan bahwa Sander Ye tidak benar-benar marah, atau lebih tepatnya, Sander Ye sama sekali tidak menganggap serius keluarga Jun. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit aneh. Keduanya tiba di sebuah restoran dan duduk. Sander Ye mengeluarkan peta dan melihatnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada satu tempat. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Yutokin menatap ke tempat di mana mata Sander Ye jatuh. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, itu bukan hal yang mustahil, tetapi masih tidak sebagus tempat keluarga Jun. Sander Ye tersenyum dan berkata, memang benar tempat ini tidak sekaya tempat itu, tetapi tidak masalah. Aku percaya bahwa tempat di mana akademi itu berada akan menjadi tempat suci seluruh kekaisaran di masa depan. Mendengar ini, Yutokin terkejut. Sander Ye memandang peta di depannya dan sudah memiliki rencana terperinci dalam benaknya. Kali ini, ia bersaing secara adil dengan pemilik Penatao, dan apa yang diperjuangkannya adalah Dao Agung. Tentu saja, akan lebih baik apabila ia dapat membunuh orang itu secara langsung, tetapi hal tersebut tidak realistis, sama seperti jika orang lain ingin membunuhnya secara langsung, hal tersebut juga sama mustahilnya. Sulit untuk menentukan pemenang pertarungan ini dengan hidup atau mati. Karena pemenang tidak dapat ditentukan dengan hidup atau mati, maka satu-satunya cara untuk menentukan pemenang adalah dengan Dao Agung. Tetapi dia tahu betul bahwa jika dia ingin mendapatkan pijakan di kekaisaran, dia harus bergantung pada Hana Sang.
Hana Sang. Wanita ini juga tidak sederhana. Dia masih waspada terhadapnya, dan sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaannya sepenuhnya. Yang dapat dia lakukan adalah terus-menerus menunjukkan nilainya, sehingga wanita ini membutuhkan nilainya, dan akhirnya tidak dapat meninggalkannya. Selain itu, kekaisaran saat ini sedang berperang dengan keluarga Tian, yang juga merupakan faktor yang sangat tidak stabil. Bencana. Ketika Sander Ye memikirkan hal ini, dia merasa itu sungguh sulit, terutama dalam situasinya saat ini di mana dia tidak memiliki koneksi. Sander Ye tiba-tiba menatap Yuto Qin. Tuan Qin, berapa biaya untuk membangun sebuah perguruan tinggi? Yuto Qin tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak perlu banyak biaya. Beberapa ratus ribu kristal spiritual sudah cukup. Jangan khawatir, aku akan membayarnya. Sander Ye berkata, anggap saja aku meminjamnya darimu. Yuto Qin buru-buru berkata, tidak perlu melakukan itu. Itu hanya beberapa ratus ribu kristal spiritual. Akan canggung untuk membahas meminjamkannya atau tidak. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Yuto Qin berkata, jika kamu yakin, Tuan Ye, maka aku akan mulai sekarang. Serahkan saja masalah sepele ini kepada aku. Aku ahli dalam hal itu. Sander Ye mengangguk, terima kasih banyak. Yuto Qin tersenyum dan berkata, teman Ye, masalah cucu perempuanku. Sander Ye berkata, kamu minta dia datang kepadaku, aku akan ajak dia, dan jika ada kesempatan, aku akan merekomendasikannya kepada Tuan Hana Sang. Dia tentu tahu bahwa tujuan sebenarnya pihak lain adalah menjalin hubungan dengan Hana Sang, bukan dengannya. Tentu saja, ini normal dan dia mengerti. Mendengar Sander Ye telah berkata secara langsung, mata Yuto Qin berkilat rumit. Pemuda ini benar-benar tahu bagaimana menghadapi berbagai hal. Mudah untuk menghadapi orang seperti itu. Yuto Qin menenangkan pikirannya dan berkata, aku akan memintanya untuk datang menemuimu malam ini. Sander Ye menatap Yuto Qin, di malam hari. Yuto Qin tersenyum dan berkata, ya. Sander Ye mengangguk, baiklah, saat dia tiba di rumah gubernur, kirimi aku pesan dan aku akan keluar untuk menjemputnya. Istana gubernur tidak seperti tempat lain, dan orang biasa tidak dapat memasukinya. Yuto Qin mengangguk, baiklah, aku akan pergi dan mengatur urusan akademi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia membayar tagihan dan meninggalkan restoran. Sander Ye datang ke tempat yang telah dipilihnya di peta sebelumnya. Tempat yang ditujunya adalah pegunungan yang sepi, yang bisa dikatakan jauh dari daerah perkotaan yang ramai. Tetapi, medan tempat ini sangat tinggi. Jika sebuah perguruan tinggi dibangun di puncak gunung, dia bisa melihat ke bawah dari sana dan melihat sebagian besar kota Yongrong. Awalnya, ia tidak berencana untuk membuka akademi besar. Akademi besar tidak hanya mahal, tetapi ia juga tidak akan mampu mengelolanya sekarang. Ia memutuskan untuk membuka akademi kecil terlebih dahulu, lalu menggunakannya sebagai fondasi untuk mengembangkan dan memperluasnya secara perlahan. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, setelah akademi dibangun, bagaimana kamu akan meyakinkan Hana Sang untuk menjadi dekan kehormatan? Sander Ye berkata, sulit. Pagoda kecil berkata, kalau begitu kenapa kamu beritahu pada Pak Qin bahwa kamu bisa meyakinkannya? Sander Ye berkata, jika aku tidak mengatakannya, dia tidak akan membantuku. Pagoda kecil. Sander Ye berkata, sikap gubernur terhadap aku sekarang hanya sekadar pengamatan. Jika dia menjadi dekan kehormatan, itu berarti dia akan memiliki hubungan yang sah dengan akademi, yang sulit diterimanya. Jadi, setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, tidak apa-apa, aku akan berusaha sekuat tenaga meyakinkannya. Dia tahu bahwa jika Hana Sang tidak mendukungnya,
akan sulit bagi akademinya untuk berkembang. Jika ingin berkarir di mana saja, akan sangat sulit jika tidak memiliki latar belakang resmi. Segala macam aturan yang tidak tertulis dapat membunuhnya. Oleh karena itu, ia harus memperoleh dukungan dari Hana Sang, dan dukungan itu tidak boleh hanya berupa dukungan verbal, tetapi dukungan nyata. Tapi ini masalah yang sulit. Setelah beberapa lama, ia meninggalkan lapangan dan berkeliling kota untuk waktu yang lama. Ketika hari hampir gelap, ia kembali ke rumah gubernur. Setelah tiba di rumah gubernur, ia datang ke ruang berkas perkara. Atas instruksi Hana Sang, ia dapat meninjau semua berkas perkara. Semua berkas perkara ini adalah peristiwa besar yang sedang terjadi di kota Yongrong. Tempat ini seperti sekretariat dinasti sekuler. Semua masalah kriminal akan dikumpulkan di sini, lalu disaring dan diringkas oleh orang-orang di sini, dan akhirnya dilaporkan kepada Hana Sang. Lagi pula, sebagai penguasa seluruh kota Yongrong, mustahil baginya untuk mengurus semuanya seorang diri. Tidak lama kemudian, Sander Ye dipanggil oleh Hana Sang. Di dalam aula, Hana Sang duduk di meja. Ada gulungan emas di meja di depannya. Sander Ye tahu bahwa itu adalah dekrit kekaisaran. Hana Sang sedang meninjau dokumen, Sander Ye hanya bisa menunggu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Hana Sang meletakkan penanya dan bertanya, bagaimana keadaan akademi? Sander Ye berkata, lokasinya sudah dipilih, dan akan dibangun dalam waktu sekitar 1 bulan. Hana Sang menatapnya, apakah kamu menemui masalah? Sander Ye menggelengkan kepalanya, tidak. Hana Sang mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata, setelah akademi dibangun, bisakah kamu menjadi dekan kehormatan? Dia memutuskan untuk langsung ke pokok permasalahan. Satu-satunya cara menghadapi orang yang pintar adalah dengan bersikap tulus. Hana Sang menatapnya, kenapa? Sander Ye berkata dengan jujur, jika kamu menjadi dekan kehormatan, akan lebih mudah bagiku untuk menangani semuanya. Plus, Hana Sang berkata, kamu sangat terus terang. Sander Ye berkata, apakah gubernur bersedia? Hana Sang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Sander Ye melanjutkan, aku akan menjadikan akademi ini sebagai akademi terbaik di kekaisaran, lebih baik dari akademi ibu kota kekaisaran saat ini di kekaisaran. Hana Sang bertanya, mengapa? Sander Ye berkata, keluargaku dulu mengelola sekolah, jadi aku punya pengalaman. Dia merasa alasan ini agak lemah, jadi dia menambahkan, keluarga aku juga akan mendukung aku. Pagoda kecil. Hana Sang sedikit penasaran, siapa saja anggota keluargamu? Tentu saja, dia telah menyelidiki Sander Ye, tetapi sayangnya, bahkan dengan intelijen yang dimilikinya, dia masih tidak dapat mengetahui latar belakang Sander Ye. Sepertinya dia benar-benar muncul di sini entah dari mana. Sander Ye berkata, cukup banyak. Hana Sang bertanya, apakah akademi ini dibangun untukmu, atau untukku, atau untuk kekaisaran? Sander Ye berkata, untuk semua makhluk hidup di seluruh alam semesta. Hana Sang menggelengkan kepalanya, alasan ini tidak meyakinkanku. Sander Ye berkata dengan serius, Gubernur, orang-orang di bawah membutuhkan beberapa kesempatan, dan, seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu juga perlu mengembangkan sekelompok bakat kamu sendiri. Hana Sang menatap Sander Ye, tapi aku tidak percaya padamu. Sander Ye terdiam. Pihak lainnya akan menghadapinya. Masalahnya, dia tidak punya kartu untuk ditunjukkan kepada lawannya. Karena pihak lain pasti tidak akan percaya apa yang dikatakannya. Jika percaya, pasti akan membunuhnya pertama kali. Lagi pula, dia dan pemilik pena Tao datang ke sini dan memperlakukan tempat ini sebagai medan pertempuran untuk memperjuangkan Dao.
Melihat Sander Ye terdiam, Hana Sang berkata dengan tenang, "Kembalilah padaku setelah kamu memikirkannya dengan matang. Pergilah." Sander Ye ingin mengatakan sesuatu, tetapi Hana Sang berkata, "Pergilah." Sander Ye menatapnya, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan pergi. Bersambung.